Fir'aun itu dia ketika menguasai Mesir itu datangnya tidak tiba-tiba. Di Bani Israel mendapatkan pemimpin yang zalim seperti Fir'aun itu prosesnya panjang. Bani Israel mendiami Mesir gara-gara diajak oleh Yusuf alaihissalam untuk tinggal di Mesir. Mereka mendapatkan privilege di Mesir, mendapatkan perlakuan baik di Mesir, beranak pinak di Mesir, menjadi suku terhormat di Mesir. Setelah mereka menjadi suku terhormat di Mesir, mereka mulai melakukan kezaliman demi kezaliman, kerusakan demi kerusakan, kesalahan demi kesalahan. Bahkan banyak di antara mereka melakukan praktik ribawi, buka praktek-praktik prostitusi. Lambat laun setelah sekian lama, Allah hadirkan Fir'aun buat mereka sebagai pemimpin yang zalim untuk mereka. Makanya Allah ingatkan, ketika Allah bilang sama Musa untuk kabarkan kepada mereka, Allah katakan itulah bala dari Tuhan kalian yang amat sangat besar. Jadi balanya itu hukuman Allah kepada rakyat yang sering zalim, jahat, oportunis, munafik dan sebagainya. Allah hadirkan buat mereka pemimpin yang zalim. Allah ciptakan buat mereka itu. Nah, jadi caranya gimana agar kita keluar dari itu semuanya? Kita mulai dari masyarakat sendiri untuk menciptakan pribadi-pribadi yang baik. Sehingga nantinya lambat laun akan tercipta pemimpin yang baik juga. Dan rakyatnya harus memiliki kesadaran itu. Kalau tidak memiliki kesadaran itu, tidak akan pernah bisa bangkit. Tidak akan bisa memiliki pemimpin yang baik. Nabi saja, Nabi itu kalau ada sahabat Nabi datang kepadanya minta untuk diberikan jabatan, itu Nabi lihat dulu orangnya. Nabi lihat. Abu Dzar kan pernah minta sama Nabi, minta jabatan sama Nabi. Kalau kita bicara tentang jabatan ya, Abu Dzar datang sama Nabi. Bilang sama Nabi apa? Ala tasta'miluni ya Rasulullah, kenapa engkau tidak pekerjakan aku wahai Rasulullah? Diminta dikasih pekerjaan, dikasih jabatan. Lalu apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Nabi tepuk pundaknya, Nabi katakan, innaka dha'ifun, innaha amanatun. Engkau ini lemah wahai Abu Dzar. Dan sesungguhnya jabatan itu amanah. Apa sinyal dari Nabi? Bahwasanya jabatan itu tidak bisa dipegang sama orang lemah. Harus orang yang kuat. Yang kedua, jabatan itu amanah. Orang yang tidak kuat memikul amanah itu tidak bakal bisa memegang jabatan tersebut. Bahkan Nabi mengatakan, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Nabi bilang sama Abu Dzar, hai Abu Dzar, jabatan itu nggak enak. Karena orang yang pegang jabatan itu kebanyakan nanti di hari akhir dia datang dalam keadaan penuh penyedihan, penuh kehinaan, dan penuh penyesalan. Itu Nabi bilang sama Abu Dzar. Abu Dzar bukan orang yang masuk Islam baru. Sudah lama masuk Islam. Bukan orang tidak hebat perang. Pandai perang dia. Pandai menunggang kuda, pandai membawa pedang. Tetapi Nabi tidak kasih dia jabatan. Karena Nabi pelajari karakternya. Jadi Nabi itu ketika memberikan jabatan kepada sahabat-sahabatnya, Nabi dalami tentang kejiwaannya. Bahkan ada fit and proper test dulu. Nabi itu. Sahabat Nabi yang Nabi kirim ke Yaman, Nabi kan panggil dulu, Nabi wawancara dulu. Itu kan fit and proper test. Sampai baru Nabi katakan kau boleh berangkat ke Yaman. Seperti itu. Nah, ternyata sabda Nabi ini diperkuat dengan firman Allah. Surat Al-Qasas. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Jadi sebaik-baiknya orang yang dapat diberikan pekerjaan. Nah, sekarang ini negeri kita demokrasi. Kita kan kalau kita pilih pemimpin, kita pilih anggota dewan, itu kan kita kasih dia pekerjaan sebenarnya.
Kan mereka dapat pekerjaan dari siapa? Dari kita, rakyat. Nah, Allah bilang di Al-Quran, Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sebaik-baiknya orang yang mau kau berikan pekerjaan, wahai rakyat, kau mau kasih pekerjaan kepada anggota dewan. Kau pilih anggota dewan yang al-qawiyyu al-amin, yang kuat. Yang kedua, yang dapat dipercaya. Kuat apa mana kuat al-qawi ini? Kuat profesional, berdedikasi, cerdas, kemampuan, kuat intelektualnya, kuat ngatur strateginya. Semuanya harus ada. Baru yang kedua, al-amin. Mereka minta, boleh nggak minta jabatan? Boleh saja sih, tetapi harus orang yang minta jabatan itu harus sesuai dengan kemampuannya. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan minta tuh dari Raja Mesir. Dia kan minta. Tapi kan Nabi Yusuf minta itu setelah melihat Raja Mesir itu memberikan sinyal untuknya. Baru dia minta. Dia minta ala khazainil ardh. Ij'alni ala khazainil ardh. Nabi Yusuf mana? Jadikan aku sebagai bendahara negara. Terus apa ini? Apa kemampuannya? Nabi Yusuf mengatakan dia itu apa? Hafizun alim. Hafiz alim. Maka ulama mendefinisikan orang yang mau jadi pemimpin, orang yang mau jadi kepala daerah, syaratnya 4 syarat utama dalam Islam. Kuat, qawi, yang kedua amin, yang ketiga hafiz. Hafiz itu apa? Mampu menjaga amanah itu. Karena ada orang dia amanah di depan doang, amanah di awal. Tahun kedua, tahun ketiga udah nggak amanah lagi. Jadi dia amin, dia amanah, dia harus hafiz, dia mampu menjaga amanah yang terus-menerus. Lalu yang keempat, alim, cerdas, jenius. Jangkauan pemikiran itu maju ke depan. Nabi Khalid bin Walid itu masuk Islamnya belakangan. Khalid bin Walid. Amr bin As kan belakangan masuk Islam. Dibandingkan Abu Hurairah lebih dulu mana masuk Islam? Abu Hurairah lebih dulu masuk Islam. Tapi Nabi nggak kasih jabatan sama Abu Hurairah. Khalid bin Walid Nabi pernah suruh jadi pegang panglima perang. Abu Hurairah kurang dekat apa sama Nabi Abu Hurairah? Setiap hari sama Nabi, nempel sama Nabi. Tapi Nabi tidak kasih posisi. Karena Nabi tahu siapa yang pantas mimpin, siapa yang nggak pantas mimpin. Hasan bin Thabit itu kan penyairnya Nabi. Nabi puji dia berkali-kali. Tapi Hasan bin Thabit tidak pernah Nabi kasih jabatan. Khalid bin Walid yang baru masuk Islam, belakangan banget. Perang Uhud dia masih perangi Nabi kok. Tapi berikutnya kan dia dapat posisi. Kenapa? Karena Nabi lihat kualitasnya. Ini yang hilang dari kacamata kaum muslimin. Yang sebenarnya harus dirangsang lagi. Diamkan lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Bu Rineka nih, Bu. Ya. Silakan Bu Rineka. Tadi kan Habib sempat mengisahkan pemuda yang mendapatkan rahmat masuk surga ya. Masuk surga tanpa melakukan kebaikan. Iya, betul. Nah, itu apa yang saya tanyakan tuh, apakah nanti misalnya kalau kita setelah kiamat nih di padang mahsyar itu dosa-dosa yang telah lalunya nggak ada hisab lagi kalau seperti itu ya, Ustaz? Ya. Silakan Habib langsung dijawab. Ya, baik. Ya, mereka yang telah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nama Allah di Asmaul Husna itu ada namanya Al-Ghafur, ada namanya Al-Afu. Allah Al-Ghafur, Allah mengampuni dosa sang hamba-hambanya. Nanti di yaumul akhir dan di yaumul hisab, ya, ketika di yaumul hisab, ketika Allah mengampuni bagi mereka yang mendapatkan pengampunan, catatan dosanya masih ada, tapi dia tidak akan dihisab berdasarkan dosanya itu, kan dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hamba Allah yang mendapatkan pengampunan, pemaafan, tadi kan pengampunan, sekarang al-afu, pemaafan. Jika Allah menurunkan maafnya kepada hambanya, kata ulama, ketika Allah memberikan al-afu, pemaafannya, maka
saat itu Allah telah menghapus. Jadi tidak saja Allah mengampuni, tapi Allah menghapus catatan dosanya. Jadi bahkan nanti di hari akhir tidak terlihat catatan dosanya itu. Makanya kenapa kita kalau di malam-malam Lailatul Qadar itu kita ada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita tidak bilang Allahumma innaka ghafur. Kita bilang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena orang yang mendapat Lailatul Qadar itu orang yang selain dia mendapatkan hidayah dari Allah yang begitu agung, dia juga mendapatkan pengampunan dosa. Pemaafan dosanya dihapus. Maka kita bilang Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau lah pemaaf. Fa'fu anni. Tuhibbul afwa fa'fu anni, sangat suka memaafkan dan maka maafkanlah aku. Jadi ketika Allah memaafkan itu Allah hapus juga kesalahan tersebut. Tapi jika Allah mengampuni, ada residivis. Residivis itu catatannya masih ada. Tapi sudah mengalami pemutihan ya. Catatan dosanya masih ada tapi dia tidak dihukum berdasarkan dosanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu ilmu lagi tuh ya. Alhamdulillah ya. Jadi Allah punya nama Al-Ghafur, Asmaullah ada Al-Afu. Jadi Bu Rineka, kalau tadi ditanyakan nanti di Yaumul Hisab itu, kalau Allah ada Al-Ghafur, Allah ampuni dosanya, tapi memang catatannya masih ada tuh, tercatat. Tapi kalau Al-Afu itu lebih tinggi lagi berarti. Ya'fu berarti sudah hilang sama sekali, nggak kelihatan. Tapi kisah yang tadi diceritakan Habib sih kayaknya jangan diikutin juga, mah. Sepanjang hidup maksiat terus buat contoh bahwasannya rahmat Allah tuh maha luas. Ya kalau kita maksiat terus nanti kita ngikutin, ntar kalau mati saya pokoknya dipotong-potong dibakar. Kayaknya sih nggak kayak yang itu lagi nanti kita mah. Jangan dah, itu cuma buat contoh aja gitu ya. Yang penting kita yakin rahmat Allah maha luas. Dan tadi tambahan ilmu lagi bahwasannya Allah mempunyai nama Al-Ghafur dan Al-Afu. Insya Allah dengan kita sering tadi ya meminta ampunan kepada Allah. Jangankan minta ampunan kepada Allah, meminta ampunan bijahin Nabi, gitu ya. Tadi yang dengan syair yang karangannya atau karya dari Al Habib Abdullah, apa namanya? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya man lahu jan. Ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u lidzambi yastaghfirunallah. Itu begitu aja. Ya Allah, minta sama Allah dengan ampunan Allah, dengan kedudukan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sudah. Kecintaan kita kepada Nabi insya Allah akan turun rahmat buat kita gitu ya. Ada lagi, silakan jamaah, silakan. Ada lebih? Bagaimana Bu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman itu sudah diucapkan sama Nabi tanda-tandanya dan itu mulai bermunculan. Ya. Seperti hadis Nabi mengatakan akan datang akhir zaman, para syurtahnya, orang-orang ahli hukumnya yang berlaku sewenang-wenang, para aparatnya bertindak seenaknya. Itu hadis Nabi menunjukkan tentang itu. Berarti kalau Anda berada pada masa itu, Anda berada pada akhir zaman, ya, pada akhir zaman yang kita tidak tahu berapa lama itu akan berlaku. Ya, itu akan berlaku. Sama dengan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim disebabkan oleh masyarakat yang zalim. Terus Nabi juga kan pernah bilang kan sama sahabat-sahabatnya, Nabi tunjuk tuh di Mekah itu Nabi tunjuk, nanti kalian akan saksikan gunung-gunung ini pada berlubang semuanya. Dan ternyata maksud dari sabda Nabi gunung-gunung itu berlubang adalah banyak terowongan kan sekarang. Iya betul. Nabi sebutnya lubang kan, berlubang kata Nabi. Subhanallah, ucapan Nabi 14 abad lalu, dan terbukti sekarang ada berapa terowongan yang membelah gunung-gunung tersebut. Bukan membelah, melubangi gunung-gunung tersebut. Dan itu kata Nabi itu terjadi ketika sudah akhir zaman. Ya Allah. Saya cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, minta barokah doa dari Habib untuk majelis pada hari ini. Silakan Habib. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Marilah kita tundukkan kepala kita hadirkan hati kita, mengharapkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, anak kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, majelis At-Tin yang kita sayangi, dan kita doakan juga untuk travel At-Tin Tour menjadi travel yang memiliki nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tambah maju, tambah memiliki cabang-cabang yang banyak, hebat dan kuat dalam melayani jamaah-jamaahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kenapa? Iya, kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di antara orang-orang yang Engkau pilih untuk menjadi pendamping-Mu dan kekasih-Mu, yang Engkau ikhlaskan untuk memperoleh cinta dan kasih-Mu, yang Engkau rindukan untuk datang menemui-Mu, yang Engkau inginkan hatinya untuk menerima qada-Mu, yang Engkau anugerahkan kebahagiaan untuk berjumpa dengan-Mu, yang Engkau limpahkan keridhaan-Mu, yang Engkau lindungi dari pengusiran dan kebencian-Mu, yang Engkau persiapkan kedudukan siddiq di samping-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang Engkau istimewakan dengan ma'rifat-Mu, yang Engkau arahkan untuk mengabdi kepada-Mu, yang Engkau tenggelamkan hatinya dalam keinginan-Mu, yang Engkau pilih untuk menyaksikan-Mu, yang Engkau kosongkan dirinya hanya untuk-Mu, yang Engkau bersihkan hatinya untuk diisi dengan cinta-Mu, yang Engkau bangkitkan hasratnya akan karunia-Mu, yang Engkau ilhamkan padanya mengingat-Mu, yang Engkau dorong padanya mensyukuri-Mu, yang Engkau sibukkan dengan ketaatan kepada-Mu, yang Engkau sebagai makhluk-Mu yang saleh dan salehah, yang Engkau pilih untuk bermunajat dengan-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami di antara orang-orang yang kedambaannya adalah mencintai dan merindukan-Mu. Nasibnya hanya merintih dan menangis, dahi-dahi yang hanya sujud akan kebesaran-Mu, mata-mata yang terjaga mengabdi pada-Mu, air mata yang terus mengalir karena takut kepada-Mu, hati-hati yang terikat pada cinta-Mu, kalbu-kalbu yang terpesona akan kehebatan-Mu. Ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim, kami memohon cinta-Mu ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu, dan cinta amalan yang membawa kami ke samping-Mu. Jadikanlah Engkau ya Allah lebih kami cintai daripada selain-Mu. Jadikanlah cinta kami kepada-Mu ya Allah membimbing kami pada ridha-Mu. Kerinduan kami kepada-Mu ya Allah mencegah kami untuk bermaksiat pada-Mu. Anugerahkanlah kami ya Allah untuk berjumpa dengan-Mu di yaumil akhir. Tetaplah diri kami ya Allah dengan tatapan kasih dan sayang-Mu. Jangan pernah Engkau palingkan kami ya Allah dari wajah-Mu yang mulia. Jangan pernah Engkau palingkan kami ya Allah dari wajah-Mu yang mulia di yaumil akhir. Jadikanlah kami ya Allah sebagai penerima anugerah dan karunia-Mu. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin. Pada hari ini kami datang kepadamu ya Allah dengan perahu-perahu amal kami untuk berlabuh di dermaga pengampunan dan cinta-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.